Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala ayyun ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Jamaah sholat maghrib Masjid At-Thayyib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertolongannya. Semoga di dalam kita melaksanakan amal ibadah baik yang sunat maupun yang wajib diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebabnya dosa-dosa dan kesalahan kita semuanya memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya kelak tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya insya Allah ini Sabtu terakhir di bulan Sya'ban, dan insya Allah Sabtu depan kita sudah berada di bulan Ramadan. Alhamdulillah, saking bahagianya, saking senangnya dengan dekatnya datangnya bulan Ramadan ini tadi, anak-anak kita semuanya menerangi masjid kita di luar itu belum tentu kita yang sholat ini bernilai ibadah. Jangan-jangan nanti hati kita rusak. Merasa orang yang rajin ibadah itu mudah terseret ke dalam kesyirikan kalau tidak hati-hati, karena ibadahnya ada unsur keakuannya. Nah, ini hati-hati. Kalau kita ibadah karena riya, itu masuk dalam kelompok ibadah kita yang menjadi rusak. Maka kita berupaya untuk menjaga agar setiap kita melakukan ibadah benar-benar dilandasi semata hanya karena pertolongan Allah. Bisa kita lakukan hanya karena pertolongan Allah. Nah, ini tadi. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh remaja-remaja kita, nah mudah-mudahan menjadi amal ibadah, sehingga manakala kelak dipertemukan oleh bulan Ramadan betul-betul dimanfaatkan, kita semuanya memanfaatkan dengan yang sebaik-baiknya. Untuk malam ini saya mengajak kepada sampean semuanya untuk memahami satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Sampean buka di bab puasa, cari bab puasa 302. Di buku sampean cari di bab puasa, tapi tidak pada awal dicari 302. Saya baca hadisnya agak panjang. Ini untuk kita betul-betul memperhatikan kesempatan kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Nanti dicari di bab puasa, saya bacakan hadisnya, insya Allah ketemu. Nanti kalau belum saya bacakan nanti mungkin tidak ketemu, karena halamannya tidak sama dengan halaman buku saya. Annahu sallallahu alaihi wasallam
soidal mimbaro fakola. Ketemu sudah itu, harus cari nanti. Fakola, amin, amin, amin. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di atas mimbar, beliau mengucap berkata amin, amin, amin 3 kali. Sudah ketemu? Ketemu enggak? Iya ada. Cari, pokoknya di bab puasa nanti cari bab puasa. Saya salah juga tidak membuka yang itu. Qila ya Rasulullah. Lalu Rasulullah ditanya, innaka so'ital mimbaro fakulta, sesungguhnya engkau berada di atas mimbar, lalu sampai yang berkata amin, amin, amin. Sampai kok mengucapkan amin, amin, amin 3 kali diucapkan oleh Rasulullah berturut-turut. Jadi ini penting untuk kita pahami. Mudah-mudahan kalau seandainya nggak ketemu nanti sampai cari di bab puasa nanti ketemu pelan-pelan. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, Inna Jibril alaihi salamu atani faqala. Kata Nabi, ketika beliau di atas mimbar itu, malaikat Jibril mendatangi beliau. Kata Nabi, malaikat Jibril datang kepadaku. Faqala, Jibril berkata, apa kata Jibril? Nih, man adroka syahra Ramadhana falam yughfar lahu famata fadakholan nar fa'abadahullah kul amin fakultu amin. Kata malaikat Jibril, siapa yang oleh Allah diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan lalu tidak mendapat pengampunan, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang demikian itu bakal masuk ke dalam neraka. Pertanyaannya muncul, kenapa tidak diampuni? Kemarin hari Kamis sudah kita ingatkan, di Ramadan itu ada kewajiban yang terkandung di dalam bulan Ramadan, yakni puasa di bulan Ramadan. Nah, ini penting untuk kita sama-sama pahami supaya kita betul-betul memanfaatkan keberadaan kita diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, di dalam melakukan ibadah puasa Ramadan itu biasanya nanti selesai kita membaca zikir-zikir sesudah wirid sholat witir, kita diajak untuk mengucap lafaz niat, kan begitu. Nawaitu shomal wadin an adai fardhi syahri Ramadhani, jangan Ramadan. Nawaitu shomal wadin an adai fardhi syahri Ramadhani. Kalau sampai mau Ramadhana itu bunyinya nawaitu shomal wadin an adai fardhi syahri.
huruf sinnya dimasukkan ke dalam dan. Fardis syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu maknanya begitu. Tapi walaupun salah lafaz niatnya tidak menjadi masalah. Yang terpenting di dalam hatinya niat untuk beribadah, niat ini diawasi. Karena niatnya puasa itu Ramadan di malam hari, yang karena manusia memiliki sifat salah, sifat lupa, para guru-guru kita mengajarkan di malam pertama di bulan Ramadan kita sengaja berniat untuk puasa 1 bulan lamanya. Niat dengan bahasa kita, terus diikuti dengan niat untuk puasa esok hari tadi. Jadi walaupun kita mungkin nawaitu shomal hodin an adai fatih syari Ramadana hari sanati lillahi ta'ala secara nafsu puasa tidak menjadi masalah. Yang terpenting di dalam hati kita ada kesengajaan, bersengaja melakukan ibadah puasa. Cuman apabila dirunut berdasarkan nafsu, maka kalau mau membaca Ramadana maka kalimat syahidnya itu dikasih dengan al-samsiyah, jadi huruf sin masuk ke dalam huruf nawaitu shomabuddin an adai fardis syahri Ramadana hadisanati sampai seterusnya. Ya ini pentingnya, karena tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai habisnya bulan Ramadan karena tidak memperhatikan kewajiban yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril, tentu malaikat Jibril ini atas perintah dari Allah, dinyatakan oleh Allah orang yang demikian tadi bakal masuk ke dalam neraka. Rasulullah disuruh mengamininya, amin. Nah amin itu maknanya semoga atau mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah doa diaminkan oleh Rasulullah, pastilah itu terjadi. Maka orang yang mensepelekan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan karena tidak ada udzur syar'i, ancamannya neraka. Nah ini kan hati-hati kita. Nah siapa yang berkewajiban untuk berpuasa kan sudah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu. Maka di dalam rukun Islam yang 5 itu yang menjadi pokok untuk dijaga 3, tapi tetap 5. Apa yang dijaga 3 itu? Tauhid kita, iman kita. Nomor 2 dibuktikan dengan sholat kita. Yang kemarin hari Kamis itu Shollu khamsakum wasumu syahrukum, itu kemarin hari Kamis subuh. Lalu yang nomor 3-nya puasa di bulan Ramadan. Maka itu orang yang tidak berpuasa karena ada udzur syar'i dan tidak bisa lagi dijaga untuk bisa melaksanakan puasa, wajib menggantikannya dengan fidyah, kan begitu. Adapun untuk zakat dan haji apabila sudah diberikan kemampuan. Nah ini penting. Sampai Nabi ketika di atas mimbar Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mendatanginya, memberitahukan kepada Rasulullah atas perintah Allah. Setelah diberitahukan oleh malaikat Jibril, lalu Rasulullah diperintah untuk mengucapkan amin. Rasulullah mengucapkan amin. Tadinya para sahabat Nabi tidak tahu kenapa Rasulullah mengucap amin. Ketika di atas mimbar kok langsung amin, amin. Nah di dalam kita berdoa dianjurkan kita mengamini. Maka membaca amin sesudah Fatihah dipandang sunnah, sekalipun itu bukan daripada Fatihah, karena Fatihah itu kumpulan dari doa-doa. Sehingga di sini perlu untuk perhatikan buat kita
bagaimana pentingnya kita untuk menjaga jangan sampai kita mensia-siakan kewajiban yang berada di bulan Ramadan. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Nomor 2-nya, waman adroka abawaihi au ahadahuma falam yabirrohuma famata fatahholan nar fa'abadahullah kul amin fakultu amin. Ya, hati-hati. Siapa yang dipertemukan oleh Allah dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya, tapi dia tidak berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, ini hati-hati. Kalau sampai dia mati tetap dalam keadaan tidak baik dengan orang tuanya, ancamannya masuk neraka. Maka dulu pernah saya sampaikan, ridhonya Allah itu digantungkan atas keridhaan kedua orang tua. Seandainya naudzubillah orang tua kita tidak seiman dengan kita, wajib kita tetap untuk menghormati dan memuliakannya sebatas ukuran sesama manusianya. Tidak boleh kita mengikuti keimanan atau keyakinan yang bertentangan dengan keinginan kita. Tetap wajib untuk berbuat baik, tetap wajib untuk memuliakannya. Ini penting buat kita. Sekarang bagaimana? Nah, berbuat baik dengan orang tua, otomatis bagaimana kita bisa untuk memberikan kesenangan terhadap orang tua. Nah, Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril atas perintah Allah itu, diperintahkan oleh malaikat Jibril agar Rasulullah mengucap amin. Rasulullah mengucap amin. Ada dua sudah dipertemukan di bulan Ramadan oleh Allah, sampai habis bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah dosanya. Kenapa tidak diampuni? Karena tidak menggunakan kesempatan pertemuannya dengan bulan Ramadan untuk memuliakan dan memenuhi kewajiban atas bulan Ramadan. Nah, sekarang kalau mau kita lihat, kadang-kadang ngakunya sebagai orang yang beragama Islam, ngakunya sebagai orang yang beriman, siang-siang hari tidak berpuasa, kadang-kadang tidak malu. Nah, tapi nggak di sini, di Amerika sana. Kalau di sini tidak ada. Mari kita jaga, ini hadis Nabi. Nah, sahabat karena tidak tahu ya bertanya dengan Rasulullah. Nah, ini dalilnya. Nanti kalau sahabat buka lagi di dalam hadis yang lain ini, Rasulullah mengatakan ini, waman azroka Ramadona wa alaihi min Ramadona sayun fa innahu la yubad fa innahu la yuqbalu minhu hatta yasumahu, rawahu Ahmad. Barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan dan mempunyai hutang bulan Ramadan yang lalu, maka tidak diterima puasanya sehingga mengqadha puasa yang terlebih dahulu. Maka sampean-sampean dan saya kalau sampai punya hutang Ramadan yang lalu, berapa segera untuk dipenuhi. Kalau sampai belum memenuhi, dendanya 2. Di samping puasa 1 hari sesuai dengan berapa harinya sampai tinggalkan bulan Ramadan, lalu sampai harus memenuhi dengan membayar fidyah. Tidak cukup hanya 1 pamannya. Bulan Ramadan kemarin kita punya hutang 2 hari, sampai sekarang belum dibayari bulan Ramadan, puasa 2 hari tadi. Akhirnya sampai besok masuk bulan Ramadan belum sempat untuk membayari yang 2 hari yang lalu.
sudah masuk Ramadan yang akan datang. Maka sampean harus memenuhi 2 Ramadan ini. Selesai sampean melaksanakan Ramadan yang bulan tahun ini, lalu ditambah untuk membayar dengan fidyah. Tidak cukup hanya membayar puasa 2 hari. Nah, ini saking beratnya. Apalagi kalau sudah mensepelekan tidak melakukan puasa. Maka tadi diingatkan, akibat tidak memperhatikan kemuliaan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu Allah membuka pintu-pintu ampunannya, sampai-sampai diberikan kesempatan kepada kita untuk mengambilnya, karena Ramadan itu hadiah yang Allah berikan kepada kita umat muslim. Maka disebutkan wasumu sahrokum, puasalah di bulan Ramadan, itu bulan kalian, bulan kamu. Maka disebutlah bulan Ramadan bulan umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Lalu bagaimana kita menggunakan itu kalau tidak sesungguhnya? Tapi Islam tidak memberatkan terhadap umatnya. Maka itu siapa di antara yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa karena ada udzur syar'i, boleh dia tidak berpuasa dengan catatan dipenuhinya dengan membayar fidyah. Kan begitu. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sampai seterusnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kan ada itu jelas. Maka kita bahagia menyambut kedatangan bulan Ramadan. Dan biasanya lalu muncul ada yang mengucapkan man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu anin nikron. Biasanya sering kali. Kalau itu tidak disandarkan kepada Nabi, tidak menjadi masalah. Bahagia kita bertemu kedatangan bulan Ramadan. Bahagianya harus diwujudkan. Bagaimana supaya kita memperoleh pengampunan? Maka di bulan Ramadan memenuhi kewajiban yang ada di bulan Ramadan. Kalau bahagianya tidak dilandasi dengan memenuhi kewajiban yang ada di bulan Ramadan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Huzaimah menjelaskan, karena di bulan Ramadan ada kewajiban yang ada pada diri kita sebagai orang yang beriman, yakni melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tapi tidak dilakukannya, maka ancamannya adalah neraka. Rasulullah diperintah oleh malaikat Jibril untuk mengucapkan amin. Amin. Ini hati-hati kita. Nomor 3, wa man zukirta indahu falam yusolli alaika famata fatahul nar fa abadahu Allahu fakul amin fakultu amin. Apabila disebut namamu, nama Rasulullah Muhammad SAW, terus yang mendengar abdi itu tidak mengucap sholawat kepada Rasulullah, maka ancamannya kalau mati, hatinya masuk neraka. Rasulullah diperintah oleh malaikat Jibril untuk mengucap amin, lalu Rasulullah melaksanakan amin. Allah memuliakan Rasulullah sebagai utusannya, padahal Rasulullah adalah makhluk ciptaannya, dan Rasulullah makhluk yang paling sempurna. Dan kita semuanya tahu tidak akan terjadi keberadaan alam semesta ini kalau tidak karena Rasulullah Muhammad SAW yang Allah ciptakan. Karena mulianya
sampai disebutkan min nurihi qabla ayyahluqa Adam. Maka sampean dan saya bersyukur diberikan oleh Allah hidayah, sampean dan saya mengaku menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan puasa di bulan Ramadan ini perintahnya Allah terhadap umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi alangkah dosa besar kita ketika kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, lalu kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, yang di bulan Ramadan itu diwajibkan bagi kita orang yang beriman untuk berpuasa, tapi kita sia-siakan. Maka kita semuanya tahu bahwa jaminannya, ancamannya neraka. Maka yang dipanggil untuk melakukan ibadah puasa bukanlah semua manusia, tapi yang dipanggil untuk melaksanakan kewajiban ibadah puasa adalah khusus kita yang beriman. Buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-182. Insya Allah ketemu, atau 86 atau 82, sama lihat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 182. Ketemu. Siapa yang ngaku dirinya beriman, maka diwajibkan bagi dirinya yang beriman itu melaksanakan, memenuhi kewajiban yang ada di bulan Ramadan. Apa kewajibannya? Shaum, puasa bulan Ramadan. Adapun sholat itu bukan sekedar di bulan Ramadan, tapi sholat di setiap hari selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini penting bagi kita. Terakhir, karena jamnya sudah habis, sampean dan saya nanti kalau melakukan sholat tarawih, jangan sampai meninggalkan sholat sunat ba'da isya. Sholat tarawih hanya di bulan Ramadan, tapi sholat ba'da isya dilakukan kalau bisa setiap melakukan, selesai melakukan sholat isya. Jangan justru sampai sholat sunat tarawih, sholat sunat ba'da isyanya ditinggalkan. Jangan. Ini supaya kita runutannya. Maka Nabi melakukannya tidak terus-menerus, karena Rasulullah khawatir itu menjadi kewajiban bagi kita. Jadi terus terang saya ingatkan pada diri saya sendiri, mari kita berupaya mengajak diri kita masing-masing, mengajak keluarga kita masing-masing memperhatikan bulan Ramadan. Untuk kita ajak, kalau istilah bahasa kita dulu sebagai orang tua, melatih anak kita itu puasa kadang-kadang setengah hari. Biasa cucu kita yang biasa sarapan mungkin jam 8, lalu kita ajak, nanti nak ya sarapannya jam 11, padahal tidak ada kan puasa jam 11 selesai. Dilatih, akhirnya nanti mundur lagi sampai jam 12, mundur lagi sampai akhirnya jam 2, mundur lagi, akhirnya cucu kita masih usia 6 tahun mungkin sudah bisa mampu untuk melaksanakan puasa dalam 1 hari. Padahal puasanya 1 hari, anak yang usia 6 tahun atau 7 tahun belum menjadi tanggung jawabnya. Tapi kebaikan untuk dia melakukan puasa Allah berikan terhadap orang tuanya. Jadi kebaikan sekecil apapun yang ditanamkan pasti akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak seperti ini, puasa. Jangan jujur nanti kalau makan anak kita dibebaskan di luar. Kalau cucu kita belum puasa, nanti kalau makan disembunyikan di rumah saja, supaya kita tidak menjadi pengganggu.
Tapi kalau saya ada orang jualan di mana-mana makanan, ya silakan aja. Itu kekuatan iman kita. Jangan merasa terganggu dengan orang yang jualan. Siapa tahu mempersiapkan orang yang mau musafir. Sebab di Indonesia ini kan bukan orang Islam semuanya. Bukan orang Islam semuanya. Yang diperintahkan kita untuk berhenti dalam sisi berjualan, berdagang, itu kalau sudah ada panggilan untuk sholat Jumat. Maka itu apabila waktunya sholat Jumat itu tetap berjualan, ulama menyatakan hasilnya menjadi hasil yang haram. Hati-hati, ini hukumnya itu begitu. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Tinggalkan. Nah, ini mudah-mudahan ini diperhatikan oleh kita semuanya, sehingga kita semuanya di dalam menjalani hidup ini memperoleh keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan doa kita ketika dalam nisfu Sya'ban dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berharap mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Amin ya mujibah sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.